cuci tangan, cuci kaki gitulah, cuci muka. Nah, gue pun menghormati kepercayaan warga sekitar yang menyediakan tempat cuci. Wah, gue sama teman-teman gue makin penasaran. Di sana tuh ada rumah kosong, mungkin kayak gudang karena memang udah lama nggak dipakai. Tapi lu tahu nggak, kata warga yang menuntun kita di sini, rumah ini paling menakutkan dan salah satu spot yang angker kalau kita datang di malam hari. Dan dari rumah ini gue putusin untuk segera balik. Karena waktu udah nunjukin jam 11:30 malam, men. Konon, setengah jam lagi, biasanya lonceng yang tadi gue sebutin, lonceng kereta kencana akan bunyi. Dan itu tanda-tandanya kereta itu akan segera lewat. Dan siapapun yang masih berada di tengah hutan ini, sebaiknya segera angkat kaki. Gue berpikiran ya sudahlah. Daripada berlarut-larut, daripada makin malam, daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, daripada terjadi masalah sama hal-hal yang gak rasional, sebaiknya gue segera minggat dari sini. Ya gitulah pokoknya. Tapi yang jelas kalau ke hutan-hutan yang lain gue tetap asik sih mau. Cuman hutan itu aja. Tadi kan gue yang minta ini buah-buahan. Kenapa kalian yang makan sendiri? Nggak ada cerita, nanti keselak loh. Enggak gini buat gue. Lu nggak mungkin makan semuanya Kan juga. jatuh, Enggak. nanti keselak loh. Makan sambil cerita. Udah, ini buat gue aja. Ya, awas tuh tumpah nanti. Oh. Mungkin lo bener-bener pada asing gak sih denger nama gua ini? Gua ini tuh emang gak terkenal gua di Jawa Barat. Tapi gue bisa pastiin, kalian gak bakalan nyesel buat ngunjungin gua ini. Karena selain syarat sejarah, gua ini juga penuh dengan teka-teki mistis yang bakalan bikin kalian merinding deh pokoknya. Ceritanya dulu, sejarah para leluhur, dulu para orang-orang tua, para pejuang, di sini itu dulunya dikatakan dia juga ya pada ngumpet di sini teh, karena gua ini walaupun ribuan orang bisa masuk di sini teh, cuma dari sana hanya jejak gua di sini itu zaman kerajaan. Makanya kenapa tadi dilihat sama kita ada meja Pekarno sama kursinya sudah jadi batu ya. Terus lagi di sana ada batu, kan batu badak itu, tapi dulunya kan badak sudah jadi batu. Terus ada Saurus, kapal silem, segala macam. Gue sendiri udah ngebuktiin kalau aura di tempat ini tuh bener-bener berbeda banget. Gua ini biasa disebut sebagai Gua Sungging atau yang dikenal masyarakat sekitar dengan nama Gua Ubing. Gua ini berada di Kecamatan Surance, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terus kalau misalkan lo denger kata Sukabumi, apa sih yang terlintas di pikiran lo? Pasti tempat yang tenang, banyak pohon, hijau-hijau. Kenapa ngeliatin? Lu kenapa ngeliatin? Mau duduk, ambil handphone. Mau duduk di sini, mau tiduran. Enggak, mau sandaran. Minggir.
Ngalah. Kalau si Jo gue nggak mau ngasih. Cowok sejati harus ngalah. Lu, mau cewek lo. Nah, gini kan enak. Gue di sini nggak apa-apa ya. Boleh lah, boleh. Boleh, boleh. Aduh. Ceritanya udahan nih. Lagi dong, biar gue ada yang Nina boboin lagi. Coba gue. Iyalah. Cerita, Jo. Ayo, Jo. Gue Punya nih cerita boleh apa, Jo? nih. Gue ada sih cerita. Nah, jadi gue tuh ke Gua Ubing. Nah, mungkin lo berdua tuh pada nggak familiar kan sama namanya. Belum pernah Itu denger nggak- sih. Ya gak? Itu nggak seterkenal itu sih kayak di Jawa Barat kayak gua yang lain. Cuman kalian tuh pasti nggak nyesel deh buat ngunjungin tempat ini. Karena ini tempat tuh banyak banget sejarahnya. Oke. Terus juga di sini tuh mistisnya tuh tinggi banget. Jadi kalian tuh kayak bakal merinding gitu loh. Karena Pas lo kesana ke Gua Ubing ini nih. Dan gue bakal ngajak kalian buat kesana. Masa sih kapan? Iya pasti. Dari nanti gua kemarin ajak. pada ngomong doang ngajak ke sana, Nanti tapi gua nggak ada pasti yang gua jadi. ajak kesana. Serius. Terus. Nah, ternyata untuk menjaga kesucian gua ini tuh ada syarat-syarat tertentu untuk memasuki gua. Gua sama teman-teman gua tuh diwajibin untuk mencucikan diri sendiri dulu nih. Kayak mencuci nggak heboh gitu sih, nggak yang lo harus mandi, nggak ribet juga. Jadi lo cuman cuci tangan, cuci kaki gitulah, cuci muka. Nah, gua pun menghormati kepercayaan warga sekitar yang menyediakan tempat cuci tangan dan cuci kaki ini. Tempat ini dianggap penting dan sakral bagi warga sekitar. Otomatis siapapun yang memasuki gua ini itu harus bersih. Karena tempat ini usianya juga udah relatif tua. Tempat ini tuh dikeramatkan sama masyarakat sekitar. Jadi tentu saja ada ritual tersendiri sebelum memasuki wilayah ini. Kayaknya sih yang gua tangkap nih, nggak cuman bersih soal fisik aja, tapi hati kita, niat kita juga harus bersih. Supaya penelusuran gua ini tuh jadi manfaat dan penuh berkah. Karena kalau niatnya masuk gua ini udah jelek, bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, men. Jo, terus lu ngerasain apa setelah cuci tangan di sana? Ya gue dapet seger aja sih. Ya kan lo kita habis kayak perjalanan jauh segala macem ya pas gue bersih-bersih gue seger aja. Iya sih, tapi nggak ada ngerasain hal yang aneh apa gitu. Gue sih kebetulan enggak sih kalau gue. Oh. Tapi airnya bisa bikin makin cantik gak, Jo? Enggak. Kayak abis gue Enggak. cuci muka, Enggak, udah cowok-cowok enggak. pada nempel gitu, Jo. Enggak, Lu enggak. nanti mandinya pakai air berlian baru bisa jadi cantik. Itu baru bisa tuh. Ya gue udah cantik sih. Tapi Jordan juga udah membuktikan sih. Dia kan udah cuci muka di situ ya. Mukanya nggak berubah, tetap jelek aja begitu. Ya Allah, jelek. Muka begini lo bilang jelek. Ya gitu, dia jelek-jelek gini juga tetap sahabat kita, men. Iya, ya Iya. udahlah ya. Maaf ya jelek. Kita ikhlas kok. Wah, lo parah lu, Dol. Lemparnya ke sono. Gue mau ke lo aja kan lagi mulai Ya soalnya. udah lanjut lagi. Lanjut, Ya, lanjut. Ini gue lanjut ya. Setelah membasahi bagian tubuh yang harus disucikan, gue tuh sama teman-teman gue memberanikan diri untuk masuk ke sini. Tentunya dengan menanamkan niat baik. Terus kita jalan perlahan tuh, mencoba menelusuri setiap sudut gua yang syarat akan sejarah dan kisah mistis itu. Karena ini nggak sembarangan orang bisa masuk, nggak sembarangan orang ibaratnya kita bisa ibaratnya lurus lihat itu lihat ini tanpa ada penghalang. Kadang-kadang di sini itu suka ada penghalang. Kalau ke sini hati-hati tanpa diantar sama orang tahu, hati-hati. Jangan kita menceroboh rumah sakit kita, dah tahu ini kelihatannya dari sini, cuma hanya lurus itu nggak bakal bisa keluar karena di dalam itu pintu kamarnya itu pintu lawang ke sono kemari ribuan.
kesan pertama yang gue rasain ketika gue masuk goa, yang jelas tuh energi dan auranya tuh udah beda banget. Di dalam gua nih, gua ngerasa jauh banget lebih pengap. Mungkin karena sirkulasi udara di dalam tuh nggak enak gitu loh. Apalagi ya, suasana gua tuh makin dalam, makin bener-bener gelap. Yang bikin gua takut, tiba-tiba tuh ada sosok gaib yang gua temuin di dalam kegelapan itu. Baru dibayangin aja nih, udah bikin gua merinding. Wah itu gue pasti kabur sih, gue ngibrit tuh. Gila udah pastilah. Lo kok jadi gue pasti kan kayak gitu. Ya, Bisa jadi, tapi gue nggak akan separno lu kayaknya. iya. Ya nggak mungkin lah, sama aja pasti. Lo juga pasti ada takutnya jadi orang. Iyalah. Ditambah lagi, di deket gua ini tuh ada sungai yang kedalamannya tuh mencapai 12 meter. Dalam banget guys. Kalau kecebur ke sana mungkin bakalan susah banget buat balik ya. Atau mungkin lo langsung ketemu Tuhan. Jangankan buat balik atau berenang ke permukaan air. Buat napas aja udah susah men. Nah yang gue rasain di dalam sih, kepala gue tuh kayak makin pusing dan berat aja. Karena udara-udara tuh makin tipis kan, oksigen makin dikit. Gue pun mulai lemes tuh buat jalan menelusuri gua ini. Emang sih harus gue akuin, setiap sudut di gua ini tuh bener-bener bikin gue merinding. Kayak kata warga di sini, selain keramat, aura mistis di lokasi ini tuh bener-bener barbar banget men. Duh, gue mulai tuh membekali diri gue dengan doa-doa ya kan. Jangan sampai terjadi hal yang enggak-enggak. Apalagi pas Kuncen gue cerita soal muasal gue ini. Waduh. Nah, lo pasti nggak asing kan sama yang namanya Prabu Siliwangi. Sosok sakti ini tuh terkenal banget dengan kewibawaannya memimpin Tatar Sunda. Nah, Prabu Siliwangi itu sering banget bertapa di Gua Ubing ini untuk mendapatkan wangsit dan wahyu. Dan ternyata tempat bertapa Prabu Siliwangi ini masih ada men sampai sekarang. Terus memasuki tempat pertapaan khusus Prabu Siliwangi itu gak sembarangan orang men. Karena tempat itu konon dijaga sama buaya putih. Sementara itu buaya putih yang menjaga tempat Prabu Siliwangi ini merupakan siluman penjaga tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Dan orang-orang tuh kesini untuk mendapatkan berkah, wangsit. Jadi buat kayak rezeki gitu-gitulah. Bisa dibayangin kan? Tempat ini tuh punya energi dan aura tersendiri. Dan kebukti sih pas gue explore ke gua ini, gue tuh berkali-kali ngerasa bulu kuduk gue tuh naik sendiri men. Itu gue merinding banget sih. Katanya sih kalau merinding, energi dalam tubuh kita tuh sedang bertabrakan dengan energi makhluk astral di luar tubuh kita. Nah itu serem banget sih yang gue rasain tuh.
Seriusan, Jo? Iya, Zal. Masa sih? Nggak percaya loh. Terus, Jo? Gue lapar tapi gue nyemil lu dong. Iya, nih. Itu buah tadi bukannya masih ada. Nggak enak makan buah, ntar mulus. Pasti lu takut kan ke belakangnya. Itu paham. Ya makan itu juga nggak usah banyak-banyak kali. Oh ini kan nggak apa-apa, nggak bikin kita mulus toh. Tapi bikin kita jadi ngeliatin terus karena lu makan sendiri. Ya bisa juga. Enggak. Kamu mau tidur kan? Ngantuk kan? Sini. Lanjut ceritanya, Jo. Lanjut. Gue lanjut ya. Karena di dalam tuh udah makin pengap, gue sama temen gue pun memutuskan untuk mengakhiri lah eksplorasi kita. Tapi yang bikin gue deg-degan, waktu gue mau ninggalin goa, itu ada perasaan yang bikin gue agak takut, gak tenang lah gitu. Gue tuh ngerasa ada seseorang yang ngikutin gue dari belakang. Pas gue lihat ke belakang, semuanya tuh cuma gelap. Gak ada orang lain selain gue dan temen gue yang ada di depan. Terus gue mikir, masa iya perasaan gue doang? Gue diem, terus ya udahlah. Cukup gue simpan dalam hati aja. Sambil gue berdoa, semoga gue bisa selamat balik pulang ke Jakarta. Siapapun yang tahu, siapapun yang misalnya dengar ini, silakan mau ke sini mah ya, mau berbondong-bondong berundut, insya Allah ingin tahu mah, tapi maksudnya begitu aja. Tapi nggak bakal apa-apa, nggak. Ini semua sebetulnya mah sambil jarah ya, buah jarah. Daripada nih, gue pulang bukan bawa oleh-oleh khas Sukabumi, tapi malah gue bawa makhluk yang tak kasat mata gimana? Bener. Makasih enggak deh gue. Ngeri juga sih. Iya kan? Lo kalau jadi gue sama kan pasti. Oke, tapi ya gue nggak separno lu pasti.